Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di dalam syariat kita boleh jadi kita meninggalkan sesuatu yang sunat untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar terhadap maslahat yang kita tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin Hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya was salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh dan berikutnya para pendengar siaran halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman melalui Serambi FM, melalui Radio Republik Indonesia atau melalui Radio Baitur Rahman. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah dan dipandu kita dengan cahaya maupun penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, agar selalu dapat melaksanakan kewajiban demi kewajiban maupun ketaatan-ketaatan yang berada di bawah tingkatan kewajiban berupa ketaatan sunat, dan selalu menjaga tata krama, nilai dan moralitas atau yang dikenal dengan akhlak yang mulia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, selawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada al dan sahabat kita sekalian. Kembali kita di dalam halaqah subuh pada Senin untuk melanjutkan kajian kita yang telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam agama Islam ini ada perbuatan yang dianggap lebih utama untuk dilakukan dibandingkan dengan satu perbuatan lainnya. Satu sikap lebih didahulukan dibandingkan dengan sikap yang lainnya. Dan ini juga berlaku pada meninggalkan suatu perbuatan karena keharaman perbuatan itu. Jadi boleh jadi kita meninggalkan yang lebih haram tetapi terpaksa melaksanakan yang haram. Dan ini ada kajian tersendiri di dalam agama Islam. Kalau di dalam pembahasan fikih itu disebut dengan fiqhul aulawi atau fiqh aulawiyat, fikih prioritas, dengan melihat mana hal-hal yang lebih utama di dalam agama kita. Kita bisa melihat misalnya ada amalan yang dilakukan dengan melihat derajat amalan itu yang disesuaikan dengan perbedaan waktu, situasi dan kondisi. Ada kala misalnya mengamalkan suatu perbuatan di mana perbuatan itu hukumnya adalah sunat, ataupun meninggalkan perbuatan itu juga dihukum dengan hukum sunat. Dan ini dilihat kepada maslahah, dilihat kepada
hujjah atau dalil-dalil yang dipaparkan di dalam syariat kita. Boleh jadi kita meninggalkan sesuatu yang sunnat untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar terhadap maslahah yang kita tinggalkan. Dan begitu juga kita meninggalkan sesuatu yang sunat untuk ditinggalkan karena adanya maslahat yang lebih besar yang akan kita targetkan di dalam amal itu sendiri atau dalam sikap kita, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah ketika Ka'bah dibangun oleh orang-orang Quraisy. Ka'bah itu tidak dibentuk di atas dasar yang semestinya dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Seharusnya Rasulullah saat Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah, beliau sallallahu alaihi wasallam dengan punya kekuatan di mana orang-orang di Mekah sudah bisa ditundukkan dan mereka menerima Islam secara keseluruhan, afwaja, masuk ke dalam agama ini. Dan bagi yang belum sempat masuk ke dalam agama ini pun diberikan jaminan keamanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya otoritas pemegang kekuasaan dan power pada waktu itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk merubah Ka'bah yang dibentuk dan dibangun oleh orang-orang Quraisy bukan atas dasar kaidah Nabiullah Ibrahim secara sempurna, itu bisa saja dilakukan, tapi Rasulullah tidak melakukan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, kata beliau bahwa sekiranya bukan karena kaummu wahai Aisyah baru saja berada di masa-masa awal memeluk Islam, sungguh aku akan memugar kembali Ka'bah ini lalu membangunnya atas dasar kaidah Ibrahim. Jadi Rasulullah tidak melakukan, berarti meninggalkan suatu perbuatan yang seharusnya perbuatan itu sunnah dilakukan, sehingga sekarang menjadi sunnah untuk ditinggalkan. Apa itu? Ka'bah sebagaimana yang sekarang kita lihat. Ka'bah itu pintunya lebih tinggi. Kita kalau mau naik ke Ka'bah memegang pintunya seperti ini. Kalau yang sudah pernah pergi haji atau umrah atau ziarah, ataupun mungkin bisa melihat pada tampilan-tampilan visual pada alat komunikasi maupun di televisi atau pada foto, kita akan melihat Ka'bah itu pintunya berada agak di atas. Kita bergantungan di pintu saat berdoa di multazam. Nah, atas dasar kaidah Nabiullah Ibrahim, Ka'bah itu memiliki pintu yang bisa dimasuki datarannya itu sama dengan lantai atau tanah. Jadi masa Nabi Ibrahim, Ka'bah bisa kita masuk langsung tanpa harus bergantungan. Dan kemudian memiliki pintu yang kedua di sebelahnya lagi. Ini Nabi katakan, akan kuturunkan Ka'bah itu sehingga rata dengan tanah, lalu akan kubuatkan
dua pintu. Satu pintu untuk dimasuki oleh orang-orang, dan satunya lagi pintu untuk manusia keluar dari dalam Ka'bah. Tapi tidak kulakukan wahai Aisyah, karena Aisyah bertanya, kenapa tidak kau lakukan itu kalau tidak sesuai? Tidak aku lakukan karena kaummu wahai Aisyah itu amat dekat dengan masa-masa awal dari penerimaan mereka terhadap Islam. Jadi dibandingkan bila Rasul merubah bentuk Ka'bah ini sebagaimana kaidah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka Nabi khawatir akan menyinggung perasaan orang-orang Quraisy, di mana pembangunan Ka'bah ini hasil daripada musyawarah tenaga dan pikiran serta penyediaan waktu yang besar dari para pembesar-pembesar Quraisy saat membangun Ka'bah. Jadi penghargaan ini itu lebih diutamakan dibandingkan dengan kembali kepada pemugaran Ka'bah. Sidang jamaah yang dirahmati Allah. Begitu juga kita misalnya pada waktu fajar, itu kita ketahui bahwa setiap malam ada hadis, setiap malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Dan Allah bertanya, ada yang berdoa, ada yang meminta ampun, semua akan diberikan oleh Allah. Maka pada sepertiga yang akhir di setiap malam, kita disunnahkan untuk melaksanakan salat tahajud, salat yang diiringi sebelumnya dengan istirahat tidur sebentar, sehingga dia sempurna penamaannya dengan sebutan tahajud, karena tahajud itu tidur sebentar, itu syarat baru penamaannya tahajud. Bila tidak tidur, bukan tidak boleh melaksanakan tahajud, boleh, tapi penamaannya disebut dengan qiyamul lail, salat di malam hari. Ini memiliki konsep tingkatan kemuliaan yang lebih tinggi, tingkatan pencapaian dan usaha yang dilakukan oleh seorang hamba di dalam pendekatan dirinya kepada Allah lebih mulia dibandingkan dengan tingkat yang lain. Sehingga yang tidur sebentar itu susah untuk bangun, karena empuknya tempat tidur, dinginnya suasana, sunyinya malam, dan berbagai kendala-kendala lain seperti kendala yang natural. Semakin umur kita semakin tua, badan terasa kaku, sakit, persendian agak tidak luas dan lentur sebagaimana kita masih usia muda. Kepala sakit, mata susah untuk melihat, dan lain sebagainya. Faktor-faktor ini itu lebih akan menekan ketika kita sudah tidur sebentar, tapi mampu disisihkan untuk mendekat kepada Allah, sehingga ini dinamakan dengan tahajud yang memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan salat qiyamul lail tanpa tidur sebelumnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu firman Allah pada sebahagian dari waktu malam. Ya. Maka bertahajudlah engkau hai Muhammad, nafilatan lak, sebagai tambahan bagi kamu. Asa, moga-moga, an yab'atsaka rabbuk, Tuhanmu akan membangkitkanmu maqaman mahmuda, pada tempat yang mulia. Tempat mulia ini Nabi diberikan
posisi untuk memberikan syafaat. Itu salah satu posisi yang mulia nanti, di mana para nabi yang lain tidak berani untuk memberikan syafaat. Manusia dengan kesulitannya, hiruk pikuknya, ya, huru hara mahsyar yang demikian dahsyat, yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah dan perlindungannya. Mereka datang kepada Nabi Adam, Nuh dan seterusnya, tapi masing-masing meminta maaf, tidak mampu melakukan itu, dan memberikan alternatif jumpai si fulan, serta menyebutkan kelebihan daripada orang yang dimintai untuk dijumpai dibandingkan dengan dirinya. Al-Kisah sampai kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi mengatakan ana laha. Maksudnya adalah ana ahlun lisyafa'ah, atau saya adalah merupakan orang yang akan memberikan itu kepada kalian, tentunya dengan izin Allah, ya, bukan atas dasar kesombongan, atas dasar ma'rifah bahwa ada disampaikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, atau sebagaimana di dalam hadis lain setiap nabi diberikan dakwah yang khusus, mereka gunakan itu, tapi aku simpan doa itu sehingga aku pergunakan nanti pada saat hari kiamat di depan Tuhanku, dan itu mungkin salah satunya, ya, karena begitu sayangnya Nabi kepada umatnya. Azizun alaikum bil mu'minina raufun rahim, ya, Rasul yang datang sangat agung, terasa baginya penderitaan yang kalian alami. Kita yang menderita, Nabi yang sakit. Artinya kita juga sakit, kita juga memikul beban, tapi beban yang kita pikul diharapkan oleh Nabi, jangan kamu yang pikul wahai umatku, biar aku yang pikul. Jadi beban itu ingin Nabi yang bawa semuanya. Kalian tidak usah. Kalian biar tenang-tenang saja, kalian biar sehat-sehat saja, kalian biar aman-aman saja, lancar, aman, enak, tentram. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah. Maka disebut azizun alaikum, berat baginya penderitaan yang kalian alami. Bil mu'minina raufur rahim, ya, maha sayang dan kasih kepada orang-orang yang beriman. Nah, pada waktu malam itu kita laksanakan salat tahajud. Tapi ketika fajar tiba, salat tahajud tidak lebih baik dibandingkan dengan tafakkur, lalu zikir dan istighfar, ya. Maka Ibnu Umar beliau mengatakan kepada maulanya, wahai Rafi', sudahkah tiba waktu fajar? Maka pelayannya melihat, belum Maulana, belum. Lalu beliau salat lagi, salat tahajud, saat qiyamul lail, terkantuk-kantuk bagaikan burung. Beliau rukuk sujud di masa-masa akhir, dan itu sudah dilakukan saat masa muda. Kadang-kadang tertidur sebentar, bagaikan tidurnya ayam, tapi tidak jatuh, terbangun lagi, dan itu tidak membatalkan wudu kecuali sudah terangkat, kecuali sudah jatuh.
kecuali sudah keluar liur dan seterusnya dibahas dalam fikih Islami. Jadi tidak hilang wudu. Lalu sebentar bangun lagi, tambah 2 rakaat, tambah 2 rakaat, tambah 2 rakaat. Tahajud, ya, ibadat kepada Allah. Dimanfaatkan waktu, di mana waktu itu adalah waktu yang terbaik yang Allah anugerahkan kepada orang-orang yang beriman. Ya, manfaatkan anugerah itu, ya, dengan berbagai realitas, pemahaman, dan ya, ketajaman mata spiritualitas seorang Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Karena ayat Allah mesti dipahami, ditadabburi, semuanya mesti dikembalikan kepada sisi keimanan, lalu diasah keimanan itu sehingga terus bertambah. Kalau kita sekali bertambah, berkurangnya jatuh sampai sekian kilo, lalu kadang-kadang naik cuma setengah on, itu pun kalau ada, atau hitungan gram, lalu jatuh lebih besar lagi. Jadi mudah-mudahan Allah lindungi kita. Nah, ketika fajar sudah tiba, disampaikan oleh pelayannya, maka beliau berhenti dari salat, lalu berzikir, berdoa, dan beristighfar sampai dengan tibanya waktu salat subuh. Itu beliau lakukan. Ya, tentu ada salat sunat fajar 2 rakaat, kemudian salat sunat rawatib qabla subuh 2 rakaat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, ini waktu-waktu yang disesuaikan atau kondisi dan situasi sehingga kita bisa melihat. Dan ini bisa dipraktekkan dalam semua hal, dalam semua aspek, termasuk aspek keduniawian. Misal, ketika kita berada di situasi sedang pemilihan pemimpin misalnya, kalau kita lihat dengan tidak memilih satu orang pemimpin yang digadang-gadangkan itu akan memberikan manfaat, akan memberikan mudarat yang besar, maka sunat memilih pemimpin yang tidak kita sukai itu menjaga stabilitas, keamanan. Dan di sana pun kita diminta untuk melihat dengan ketajaman analisa kita yang berangkat dari pemahaman terhadap fikih realitas yang dibangun di atas pondasi-pondasi hujjah, dalil, penjelasan, petunjuk daripada wahyu, baik melalui Al-Quran maupun hadis. Para sahabat dari golongan Ansar, ya, sedang bicara. Ada beberapa sahabat lain dari Muhajirin di sana. Ada di antara mereka yang membanggakan bahwa amalan yang paling baik yang akan saya lakukan ke depan nanti adalah memberikan minuman kepada para penziarah, baik itu pelaksanaan ibadah haji maupun umrah dan ziarah secara umum. Saya akan berikan minuman itu, dan itu yang terbaik. Ada satunya lain mengatakan memakmurkan Masjid Al-Haram, itu yang lebih baik. Tapi kemudian Allah memberikan sanggahan dalam bentuk nasihat, petunjuk dan arahan bahwa berjihad di jalan Allah itu lebih tinggi derajatnya, lebih besar
manfaatnya dibandingkan dengan amalan-amalan yang kalian sebutkan itu. Ya, dalam surah At-Taubah ayat 19 sampai 22 Allah katakan, aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'indallahi wallahu la yahdil qaumadh dhalim. Apakah kalian akan menghukum sama amal memberikan minuman kepada para jamaah haji serta memakmurkan al-Masjid Al-Haram itu setingkat atau sama dengan mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta berjihad di jalannya? Sama tidak? Kalian jadikan sama? Allah mengatakan la yastawun, tidak sama. Jadi harus melihat prioritas. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ada tingkatan. Kita duduk di sini dari subuh tadi Pak ya, bahkan dari fajar. Fajar tadi kita beristighfar, kita berdoa, baik di rumah, saat keluar berjalan ke masjid, ataupun sudah sampai kemari. Astaghfirullah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Ini kita ucapkan dengan penuh keimanan sampai ke masjid. Dan ini belum tentu yang kita lakukan di masjid lebih besar dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi dia bertugas di pengaturan lalu lintas. Dia juga berzikir, dia berdoa, dia beristighfar, dia memuji dan memuja Allah sambil jalan seperti kita tadi, sama tuh waktu fajar. Tapi kemudian dia menjaga lalu lintas. Subuhnya kadang-kadang di jalan. Subuhnya terkadang di jalan. Hanya selembar kain kecil. Itu kita melihat di beberapa pengalaman secara personil, kain penutup kepala daripada istrinya dia bawa supaya mudah dia bungkus, lalu dia jadikan sebagai alas untuk rukuk dan sujud, melaksanakan kewajiban salat 5 waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih besar pahalanya, lebih besar derajatnya, lebih besar tingkatannya, lebih tinggi di sisi Allah dibandingkan dengan kita. Ya. Karena itu para ulama mengatakan, ya, ada hadis menjaga satu malam saja, atau berjagalah. Berjaga itu kadang bisa dipahami begadang ya.
Tapi maksud berjaga di sini adalah melakukan patroli. Melakukan patroli 1 malam sahaja. Itu ada hadisnya. 1 malam sahaja melakukan patroli di perbatasan pantai. Masa dulu itu pantai orang Islam, ya, itu daerah Syam, Mesir, ya, saat penaklukan demi penaklukan dilakukan oleh umat Islam, mesti disediakan pasukan untuk menjaga jangan musuh lagi masuk. Patroli 1 malam di sepanjang semenanjung pantai. Afdalu min amali rajulin fi ahlihi alfasanah. Lebih baik dibandingkan dengan amal seorang lelaki bersama keluarganya. Salat di rumah, duduk sama istri, anak, nasihat lagi, gembira, macam dalam iklan kita lihat, iklan keluarga bahagia, senyum, ya, cemerlang, ceria, hidup suasananya. Semua mengimpikan itu. Tapi apa yang kita lihat dan kita impikan ini memang dia sesuatu yang luar biasa, tapi tidak lebih luar biasa dibandingkan dengan 1 malam melakukan patroli di jalan Allah di perbatasan dengan musuh yang memungkinkan musuh masuk. Walaupun berkeluarga tadi, amal berserta keluarga tadi sampai dengan 1000 tahun. Ini ada seorang ulama ditanya tentang hadis ini. Bahkan lebih besar nilai dan lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan orang yang tinggal di Mekah, beribadah di Masjid Al-Haram atau di Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, atau di Al-Madinah Al-Munawwarah, karena ada hadis yang menyebut la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kamu bersusah-susah untuk melakukan perjalanan kecuali kepada 3 masjid ini. Ya. Masjid Al-Haram, Masjidku ini, dan Masjid Al-Aqsa. Berarti nilainya tinggi itu, karena Rasulullah mengatakan jangan susah-susah ke masjid ini, ke masjid itu, kemana-mana. Ini yang paling penting. Tapi kalau tidak susah ya jalan. Kalau ini harus usahakan 3 masjid ini, berarti nilainya tinggi betul. Lain sama Masjid Al-Haram, Masjid Baitur Rahman, Masjid Baitul Musyahadah, masjidnya ya Oman, Masjid Kampung Pinang misalnya, Al-Falah di Darussalam, ya. Ada juga masjid atau di mana-mana, bahkan yang kecil sekalipun itu sama nilai. Hanya saja ya nanti ada perbedaan, baik perbedaan secara jarak ataupun bekas di dalam jiwa seseorang dengan kondisi itu, yaitu memberikan arah yang lebih kepada nilai lebih tadi. Misalnya Masjid Raya karena teringat ini merupakan sejarahnya orang Aceh, ya terasa lebih khusyuk. Ya. Kalau mungkin masjid di persimpangan jalan kecil, kotor, ya seperti itulah nilai-nilainya. Nah, jadi di sini sidang jamaah yang dirahmati Allah, orang yang khusus ke Masjid Al-Haram di Mekah lagi, tanah yang paling mulia, ke Masjid Al-Aqsa, ke Al-Madinah Al-Munawwarah, khusus dia tinggalkan semua hal yang lain, dia berangkat ke sana untuk ibadat.
Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidak diperintah kalian kecuali untuk beribadah kepada Allah, dan dia berangkat untuk itu. Jadi visi dan misinya itu jelas betul berada pada poros yang utama. Tapi itu tidak lebih baik dibandingkan dengan seorang yang melakukan patroli di perbatasan atau di front terdepan untuk memata-matai musuh dan menjaga ketertiban serta keamanan negeri. Ya. Karena itu ada situasi di mana tinggal di Mesir lebih baik. Ada situasi tinggal di Suriah itu lebih baik dibandingkan dengan di Madinah, Mekah maupun di beribadah maksudnya ya. Ini dilihat di dalam semua keadaan. Jadi lihat di semua aspek. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan anugerah oleh Allah, ini juga di dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 24, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Bila diterjemah, katakan hai Muhammad, jika bapak-bapak kamu, anak-anakmu, jadi bapak keturunan ke atas, anak keturunan ke bawah, atau ke samping, wa ikhwanukum, saudara-saudaramu, wa azwajukum, pasangan-pasanganmu atau istri, wa ashiratukum, keluargamu semua, ataupun harta yang kamu usahakan, bisnis yang kamu khawatir bangkrutnya, ataupun rumah tempat tinggal yang kamu merasa nyaman tinggal di rumah itu, lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah oleh kalian semua, hatta ya'tiyallahu bi amri, sehingga Allah datang dengan amrih. Bisa saja di dunia diazab, bisa saja diberikan kepada kita kemudaratan yang besar, bisa saja nanti hari kiamat yang pasti kita akan minta pertanggungjawaban, diminta oleh Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik, yang melakukan dosa besar. Nah, ini ancaman kalau tidak memilih yang lebih utama. Ya, memang dunia kita butuh, keluarga kita butuh. Ya, keluarga pun ya juga bagian dari ibadat. Ya, poros ibadat dengan keluarga, dengan mencari nafkah. Yang di masa dalam ibadah haji pun nafkah tetap boleh cari. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum. Pada masa haji boleh cari uang. Tapi jangan itu lebih kita cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika terjadi paradok antara kepentingan ini, kita lebih mengedepankan keluarga, ya, berdasarkan kasih sayang, kedekatan,
Lalu kita kesepelekan Allah dan Rasulnya, atau jihad di jalannya. Diminta kita berjihad, Anda takut terpisah dengan anak-anak nanti kalau mati. Ini ditegur oleh Allah, tunggu fatarabbasu. Jamaah yang dirahmati Allah, ini beberapa pemahaman dari Al-Qur'anul Karim, bahwa amal-amal yang kita lakukan, usahakan lihat semaksimal mungkin, sebatas yang bisa kita analisa sendiri berdasarkan pemahaman keilmuan yang kita peroleh atas dasar la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita berusaha terus belajar. Tapi yang sudah mampu sampai dengan hari ini seperti ini. Ya. Tapi kalau semua pun harus terjun, bicarang bulage ulama Imam Masjidil Haram atau Imam Syekhul Azhar. Ya. Alhamdulillah. Ya tidak mungkin tersedia waktu. Hana to mekat di pekan. Hana to but bau peti. Hana to pula padi. Ya, sebatas yang dia mampu. Ya. Itu dia usahakan, lihat. Terakhir bisa kita sempurnakan pada pertemuan lainnya. Sebagai penutup pada subuh ini, surat Al-Buruj, ya. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Demi langit yang memiliki gugusan bintang, dan demi hari yang dijanjikan, wa syahidin wa mashhud, Allah bersumpah demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Apa kisahnya? Kisahnya beberapa tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad, ada raja yang membunuh umat Islam dengan menggali lubang parit yang besar lalu didorong ke dalam api. Dasarnya adalah karena ada anak kecil yang berdakwah di jalan Allah, lalu mereka semua beriman kepada anak kecil ini. Jadi dia punya kekuatan super, dibunuh tidak bisa. Terakhir dia bocorkan kepada raja, wahai raja yang zalim, jika kamu ingin membunuh diriku, panahlah jantungku dengan mengucapkan bismillah. Betul yang kamu bilang, betul. Tapi pada waktu engkau bunuh, ucapkan bismillah itu. Lalu diucapkan bismillah dengan suara lantang, bismillah. Dipanah, kena, meninggal anak ini kan. Ini kisah masyhur, sudah maklum semua. Lalu meninggal. Orang dengar, itu diucap tadi nama Tuhan si anak kecil ini, semua beriman. Lalu raja berang, lalu dibunuh semuanya. Ya. Tapi orang sudah beriman. Jadi di sini ada fiqh, pemahaman prioritas. Dia boleh memilih untuk membunuh satu jiwanya asalkan dakwah sampai kepada orang lain pada saat yang tepat oleh orang yang tepat. Ingat tuh, pada saat yang tepat oleh orang yang tepat. Saat yang tepat, tapi orangnya enggak tepat, nanti malah mencak-mencak, menyesal. Jadi bina diri dengan pemahaman yang benar, sehingga dalam aktivitas dan tindakan kita itu tetap bisa memberikan ketentraman dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga terus berada di dalam pendidikan Al-Quran dan Sunnah An-Nabawiyah Asy-Syarifah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه سيد الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط